Gagal total, minat Arsenal pada Tonali bertepuk sebelah tangan. Arsenal dilaporkan telah membuat tawaran yang gagal untuk pemain AC Milan, Sandro Tonali. Pemain sepak bola Italia itu diyakini akan segera memperpanjang kontraknya dengan I Rossoneri. Menurut The Mirror dan TV Play, The Gunners telah melakukan pendekatan untuk menanyakan ketersediaan Tonali. Namun pemain berusia 23 tahun itu sama sekali tidak berniat meninggalkan San Siro dan ingin terus bersama tim pujaan masa kecilnya itu. Dia berperan penting dalam kemenangan gelar seri AC Milan dalam 11 tahun dan label harga saat ini jauh di atas 50 juta euro. Setelah itu, Milan akan menjadi tim unggulan teratas dalam undian Liga Champions, sementara Arsenal hanya akan berlaga di Liga Eropa. Kontrak Sandro Tonali dengan Il Diavolo Rosso berjalan hingga tahun Juni 2026. Tetapi ia secara luas diperkirakan akan menandatangani kontrak baru yang meningkatkan gajinya menjadi 3,5 juta per musim plus bonus. Tonali dan AC Milan sepertinya memang akan sulit untuk dipisahkan. Demi bisa terus bersama tim pujaan hatinya, Tonali bahkan rela memangkas gajinya agar Milan bisa mempermanenkannya dari Brescia. Mengurangi gaji saya untuk Milan adalah yang paling tidak menjadi perhatian saya. Seperti halnya pembaruan, karena yang pasti saya ingin berada di sini kontrak demi kontrak, kata Tonali kepada DAZN pada bulan Mei lalu. Bersinar selama pramusim, Lazetic bakal tetap dipinjamkan Milan. Marco Lazetic berhasil bersinar bersama AC Milan selama pramusim ini, tetapi ia dikabarkan bakal dipinjamkan ke klub lain dalam waktu dekat ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Calcio Mercato, Lazetic sukses membukukan 2 gol dalam pertandingan persahabatan melawan Pergolatis. Selain itu, ia juga menunjukkan banyak potensi menjanjikan selama sesi latihan musim panas ini. Striker yang baru berusia 18 tahun tersebut menunjukkan bahwa ia bisa memainkan peran di tim utama Milan dalam waktu dekat ini. Meskipun hampir mustahil, ia bakal melakukannya musim ini atau setidaknya tidak untuk seluruh musim ini. Pemain asal Serbia tersebut perlu bermain secara kontinu sepanjang musim dan tampaknya segera setelah Divock Origi pulih dari cedera yang dialaminya. Bomber muda tersebut bakal dipinjamkan. Ia sejatinya hampir hijrah ke Empoli, tetapi Rossoneri menunda transfernya sehingga sang peminat pun beralih pada Sam Lammers. Setelah Origi kembali fit, yang kemungkinan besar setelah pertandingan pertama Serie A musim ini, mantan Starlet Red Star Belgrade diperkirakan akan bergabung Cagliari atau Spezia. Selain itu, Il Diavolo juga menerima permintaan dari tim-tim Belanda dan Perancis. Dari kabar terbaru yang beredar, Torino juga tertarik meminang Lazetic dengan status pinjaman murni, seperti saat mereka memboyong Tommaso Pobega dari Milan musim lalu. Meski demikian, manajemen tampaknya bakal lebih memilih melepasnya ke sesama klub Serie A agar sang pemain terbiasa dengan iklim liga. Milan masih ingin rekrut Ziyech. Siap tunggu hingga akhir Mercato? AC Milan dikabarkan tetap mempertahankan ketertarikan mereka terhadap winger Chelsea Hakim Ziyech. Namun, masa depannya baru akan diputuskan pada pekan terakhir bursa transfer musim panas ini. Ziyech merupakan salah satu nama yang begitu santer dikaitkan dengan Rossoneri dalam beberapa bursa transfer terakhir. Mengingat ia tampaknya tidak memiliki tempat di rencana Thomas Tuchel bersama The Blues. Akan tetapi belakangan isu tersebut agak meredup, terutama setelah raksasa Serie A berhasil mengamankan servis Carlos De Ketelaere. Kendati demikian, sebagaimana yang dikemukakan oleh The Telegraph di Inggris, Milan belum meletakkan harapan mereka untuk memboyong pemain internasional Maroko tersebut ke skuad klub. Meskipun transaksinya tidak akan bisa dituntaskan dengan segera, mantan bintang Ajax tersebut sejatinya masih sangat ingin meninggalkan Chelsea dan diyakini ia bakal tertarik merapat ke San Siro. Rossoneri pun sudah menggelar negosiasi dengan raksasa London Barat terkait transfer pinjamannya. Tetapi sepertinya tidak satupun dari dua klub tersebut yang akan mendesak diselesaikannya persoalan tersebut hingga akhir Mercato.
Kebutuhan Milan untuk menambah pemain seperti Ziyech ke skuad mereka sejatinya sudah berkurang setelah De Ketelaere yang memiliki kemampuan serba bisa bergabung dari klub Bruges. Kendati demikian, Allenatore Stefano Pioli akan dengan senang hati menyambut tambahan amunisi baru untuk mengawali sayap kanan lini serangnya yang musim lalu terbukti tak seproduktif sayap kiri. Zlatan Ibrahimovic telah pulang ke Milanello. Zlatan Ibrahimovic telah kembali ke Milanello. Sementara Divock Origi berlatih sebagian dengan anggota tim lainnya pagi ini. Lapor Sky Sport Italia. Kedua striker tersebut absen karena cedera dan Ibrahima diperkirakan akan kembali beraksi pada awal tahun 2023. Namun demikian, Zlatan baru saja memperpanjang kontraknya dengan I Rossoneri dan menurut Sky Sport Italia, bomber Swedia itu kembali ke Milanello untuk melanjutkan pemulihan cederanya. Ibrahimovic juga akan berlatih di tempat latihan Milan dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, Divock Origi berlatih sebagian dengan anggota skuad lainnya di pagi hari. Tetapi masih belum jelas apakah mantan striker Liverpool itu akan tersedia untuk pertandingan pembuka Serie A Milan melawan Udinese pada hari Sabtu nanti. Sementara internasional Belgia telah berlatih secara terpisah selama beberapa minggu pertama pramusim menyusul cedera yang dideritanya saat masih memperkuat Liverpool. Olivier Giroud juga berlatih secara terpisah dari grup di pagi hari, tetapi itu adalah bagian dari program latihan dan striker Perancis diperkirakan akan bermain sebagai starter dalam pertandingan resmi pertama AC Milan musim ini. Setelah Carlos De Ketelaere, inilah rencana Paolo Maldini di bursa transfer musim panas ini. Juara Serie A AC Milan baru saja mengontrak Carlos De Ketelaere dari klub Brugge dengan mahar lebih dari 30 juta euro. Meski demikian, aktivitas transfer I Rossoneri belum berakhir karena Paolo Maldini tengah mempersiapkan rekrutan anyar untuk melengkapi skuad Stefano Pioli di musim baru nanti. De Ketelaere akan menjadi rekrutan utama Milan musim panas ini karena bintang muda Belgia itu telah bergabung dengan Rossoneri dengan nilai 32 juta euro dari klub Brugge. Memang prioritas Milan adalah merekrut pemain berbakat untuk ditempatkan sebagai trequartista di belakang penyerang tengah. Selanjutnya Maldini dan Ricky Mazzara akan mempersiapkan strategi merekrut pemain baru lainnya, terutama untuk sektor gelandang tengah dan bek tengah. Menurut Milan News, Rafael Onyedika dari Midtjylland adalah target prioritas Milan untuk lini tengah. Juara Serie A perlu menggantikan Frank Kessie dan berpotensi Timoy Bakayoko yang diperkirakan akan mengakhiri masa pinjamannya dan kembali ke Chelsea. David Fratesi, Adrien Tameze, dan Seko Fofana juga masuk radar Milan. Hal yang sama berlaku dari Pep Matarsar dari Tottenham. Rekan setimnya Japet Tanganga adalah pilihan untuk peran bek tengah dan begitu juga Evan Ndicka, Eintracht Frankfurt, dan Abdou Diallo dari PSG. AC Milan juga masih memantau situasi Hakim Ziyech dari Chelsea yang akan memperkuat opsi Stefano Pioli di posisi sayap kanan dengan bursa transfer yang akan ditutup pada 1 September nanti. Menarik kita tunggu tentang siapa pemain yang akan didatangkan Paolo Maldini berikutnya setelah CDK.